Delapan orang dinyatakan hilang pada peristiwa kebakaran pada Rabu malam di Gedung Glodok Plaza di Jalan Pinang Sia Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas melaporkan bahwa 4 jenazah sudah ditemukan, namun baru 3 jenazah yang berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dua jenazah berhasil dievakuasi keluar gedung pada Kamis sore tadi. Jasad korban yang dibawa dalam 2 kantong jenazah langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Sebelumnya pada siang tadi 1 korban meninggal ditemukan di lantai 8 gedung. Menurut petugas, saat ditemukan kondisi jasad korban sudah tidak utuh lagi. Jasad korban kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat ini korban hilang lainnya masih dalam proses pencarian petugas. Selain mencari korban hilang, petugas pemadam juga masih melakukan pendinginan. Sejumlah titik masih terlihat mengeluarkan asap pasca kebakaran hebat yang menghanguskan bangunan 9 lantai ini. Sebelumnya, petugas mendapatkan laporan ada 8 orang hilang pada saat kebakaran terjadi. Korban hilang merupakan karyawan dan pengunjung yang berada dalam gedung pada saat peristiwa kebakaran terjadi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan kami Indra Setiabudi yang berada di Plaza Glodok, Jakarta Barat. Selamat malam. Indra, hingga saat ini sudah berapa korban yang berhasil ditemukan dan dievakuasi? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami kabarkan update terkini terkait proses evakuasi para korban yang terjebak ataupun yang meninggal dunia di lantai gedung Glodok Plaza di Jakarta Barat. Hingga malam hari ini masih sama Davi dan juga pemirsa, belum ada update terkini terkait penemuan ataupun proses evakuasi, yang mana masih bernilai 3 orang yang ditemukan oleh pihak damkar dan pihak kepolisian, yang mana para ketiga korban ini, Davi dan juga pemirsa, langsung dibawa ambulan menuju Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur pada sore hari tadi. Dan hingga malam hari ini belum ada korban bertambah begitu yang ditemukan oleh pihak damkar. Mengingat, Davi, yang perlu kami informasikan atau sampaikan, pihak damkar ini merasakan cukup kesulitan dikarenakan bangunan yang sudah rapuh dan sangat rawan bagi pihak damkar melakukan proses evakuasi maupun penelusuran mencari para korban. Dan sejauh ini sampai malam hari ini, Davi dan juga pemirsa, belum ada bertambah kembali orang ataupun keluarga, sanak saudara, kerabat yang melaporkan kehilangan oleh tim damkar, yang mana saat ini pada malam hari ini masih sejumlah 8 orang. Dan setelah 3 orang dievakuasi, berarti masih ada 5 orang lagi yang diduga masih terjebak di area Plaza Glodok, Jakarta Barat sampai malam hari ini. Dan kalau kita bisa sampaikan bahwasanya proses evakuasi masih terus dikerahkan, lanjutkan, dan ambulan juga masih standby. Dan kalau kami bertanya kepada pihak damkar, yang mana proses evakuasi ini akan terus dilakukan, dan namun karena suhu ruangan yang masih cukup panas dan bangunan juga cukup rapuh, sehingga pihak damkar ini masih menunggu suasana ataupun kondusif, di mana juga asap tebal masih mempengaruhi proses pencarian para sisa korban ini, Davi. Dan sehingga para tim damkar ini menunggu asap tebal ini yang saat ini sedang ditarik keluar begitu dengan menggunakan alat dari tim damkar untuk mempermudah penglihatan para tim damkar melakukan penelusuran atau penelusuran mencari korban maupun juga proses evakuasi. Dan hingga sampai saat ini proses masih dilakukan, namun memang masih cukup panas, sehingga para tim damkar ini masih menunggu cukup dingin sehingga tim damkar bisa melakukan proses penelusuran mencari para 5 korban lagi yang saat ini masih
dicari oleh tim damkar. Dan kami belum ada konfirmasi terkait apakah malam hari ini akan diselesaikan, namun mengingat kalau kita di lapangan, Davi dan juga pemirsa, pencahayaan ini sangat kurang sekali, yang mana ini sangat mengganggu proses pencarian kelima korban lagi yang masih terjebak di lantai 8, 9 di Plaza Glodok, Jakarta Barat. Sementara itu, Davi dapat kami informasikan, nanti kami akan kembali update kembali. Demikian. Terima kasih. Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, petugas saat ini tengah mencari 8 orang yang dilaporkan hilang pasca kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. BPBD Provinsi Jakarta memasang papan tulis putih di depan Plaza Glodok yang mengalami kebakaran pada malam tadi. Petugas menulis data sementara dan perkembangan terkini penemuan jenazah yang belum diketahui identitasnya dan telah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Petugas juga menulis 8 orang yang masih dalam pencarian. Mereka adalah Ade Aryati, 29 tahun, Sinta Amelia, 20 tahun, Aldrinas, 29 tahun, Aulia Belinda, 28 tahun, Odinia, 25 tahun, Dery Sandi, 25 tahun, Indira Seviana Bella, 25 tahun, dan Karen Salom, 21 tahun. Hingga saat ini, petugas berhasil mengevakuasi 8 orang pekerja. Dan pemirsa, petugas pemadam kebakaran masih kesulitan untuk melakukan proses pemadaman dan evakuasi di Plaza Glodok. Hal ini karena akses lantai 5 plaza masih penuh asap yang panas. Untuk kita ke lokasi TKP sebenarnya agak susah ya. Kita cari informasi dulu dari pihak gedung, kita diarahkan ke lantai 6, namun aksesnya nggak bisa. Hanya akses ke lantai 5. Lantai 5 itu masih pekap, panas, jadi kita nggak bisa masuk ke sana. Jadi sehingga kita nggak bisa untuk memastikan di atasnya ini, gedung ini yang terbakar, belum bisa kita padamkan. Oke, baik Pak, berarti proses evakuasi akan dilakukan setelah udah dingin begitu Pak? Sudah dingin ataupun bisa baru dilanjutkan proses pencarian gitu Pak? Iya betul, kita juga akan berusaha. Kalau memang masih panas, kita akan tetap masuk menggunakan peralatan kita. Ini kita mau coba. Kalau memang nanti masih panas, ya tetap kita menunggu. Kembali di Newsroom, pemirsa, ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah puskesmas dan RSUD Pandeglang, Banten berunjuk rasa. Mereka menuntut diangkat sebagai karyawan oleh pemerintah Provinsi Banten. Saya sebenarnya sudah lelah, Pak. Bukan waktunya lagi saya begini, Pak. Saya udah mau 20 tahun, Pak. SK awal saya itu 2006 Januari, Pak. Inilah jeritan hati seorang tenaga honorer di Pandeglang, Banten. Ia bersama ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit umum daerah berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K penuh waktu. Pandeglang, Pak, sebelum masa jabatannya berakhir, Pak. Angkat kami menjadi P3K, buang waktu, jangan paruh waktu. Salah seorang nakes yang telah bekerja 20 tahun menjadi honorer di Puskesmas Cimanggu meminta Bupati Pandeglang agar diangkat menjadi karyawan P3K penuh waktu. Sementara Sekretaris Daerah Pandeglang akan berupaya mendatangi BKN untuk mencari solusi terkait masalah ini. Apa yang saya akan lakukan? Besok kami akan ke BKN. BKN akan ke BKN untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah ini. Sebetulnya sudah harus pulang. Kami akan besok berangkat. Jam 5:30 berangkat kami ke BKN. Nanti hasilnya kita akan sampaikan bagaimana kita skemanya dan solusinya. Total ada ribuan nakes yang berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya. Mereka mengancam akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif Nanang Gimbal membunuh aktor laga Sandi Permana. Terlibat konflik dan perselisihan sejak lama, Nanang sakit hati. Sandi menatap sinis dan meludah kepadanya sebelum akhirnya menganiaya Sandi hingga tewas.
Motif pembunuhan terhadap aktor laga Sandi Permana terungkap. Di hari kejadian Minggu 12 Januari 2025, pelaku Nanang Irawan alias Gimbal sakit hati ketika Sandi melewati rumahnya dengan motor listrik. Sandi menatap Nanang dengan pandangan sinis dan meludah ke arah Nanang. Nanang yang sudah berkonflik lama dengan Sandi gelap mata, mengejar Sandi dan menganiayanya dengan pisau hingga tewas. Disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis, kemudian korban meludah ke arah tersangka. Usai kejadian, Nanang kabur ke Karawang dan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Dusun Poris Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya. Ia pun ditangkap polisi pada Rabu 15 Januari 2025 saat makan roti di sebuah warung milik warga. Nanang pun sempat memotong rambutnya yang gimbal agar tidak dikenali. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi merupakan aktor yang berperan dalam sinetron Misteri Gunung Merapi atau lebih kenal dengan Mak Lampir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana Agus difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram diwarnai insiden. Ibu kandung Agus menangis histeris hingga jatuh pingsan dan mengalami luka di bagian kepala. Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa IWAS alias Agus difabel. Sidang digelar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah secara tertutup dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agus didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram dan terancam pidana 12 tahun penjara. Usai persidangan, Agus didampingi kedua orang tuanya saat digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram untuk dikembalikan ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Ibu kandung Agus, Nigusti Ayu Aripatni pun tak kuasa menahan emosinya dan menangis histeris saat harus berpisah dengan putranya. Kamu nggak usah begitu. Allah. Tolong, kepalanya bocor. Allah. Ibunda Agus kemudian jatuh pingsan dengan posisi kepala membentur lantai hingga mengalami luka sobek di bagian kepala. Ayah Agus berteriak meminta pertolongan kepada petugas. Ibunda Agus yang sudah tak sadarkan diri langsung digotong suami dan sejumlah petugas PN Mataram dengan berjalan kaki ke Rumah Sakit Bayangkara yang berada tepat di samping gedung pengadilan. Ini ya, tanahnya darah jatuhnya ibunya Agus. Ibunya Agus. Ya jatuh kenapa tadi? Karena mungkin dia stres karena anaknya dibawa. Oh gitu ya. Ya, ini Agus yang bocor ya? Agusnya ibunya. Oh ibunya. Ya, ibunya. Ini Sementara selama proses persidangan kasus pelecehan seksual Agus berlangsung, terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Aguripan, Lombok Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim transisi Pramono Rano dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menggelar pertemuan di Balai Kota Jakarta. Pertemuan membahas persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Pertemuan antara tim transisi Pramono Rano dengan PJ Gubernur Jakarta berlangsung di Balai Kota Jakarta. Namun Pramono Rano tidak bisa hadir menemui PJ Gubernur lantaran ada kegiatan lain. Pertemuan digelar sebagai upaya memuluskan proses transisi pemerintahan dan persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa, langsung dengan terbut, akrab. Kami sudah melakukan pertemuan resmi dan saya langsung hadir. Ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa, langsung dengan terbut, akrab. Dan intinya adalah kami punya semangat yang sama, kami punya tekad yang sama, bersama
bagaimana kemudian nanti agar gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian dilantik bisa langsung menjalankan tugas pokok fungsinya dengan lebih baik lagi, pokoknya dengan langsung baik itu. Ini kita harus, jadi kita mempersiapkan semuanya. Tadi kami masih bicara demo karena kita hanya diskusi berbagai hal, gitu, tapi intinya tekadnya adalah sama. Bukan lagi suatu dikotomi invasi dan kontrol, tapi kami adalah satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa berjalan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ia juga membantah menjadi penyebab keretakan kedua tokoh tersebut. Ditemui di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jokowi menilai pertemuan Megawati Prabowo akan menimbulkan kesan positif bagi masyarakat. Pertemuan juga dinilai akan membawa sinergitas untuk pembangunan nasional. Jokowi pun membantah menjadi penyebab keretakan hubungan antara Megawati dan Prabowo. Sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Jelang Kongres PDI Perjuangan, wacana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto kembali mencuat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku ditunjuk menjadi perantara pertemuan kedua tokoh tersebut. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Kedua pihak disebut telah menunjuk utusan untuk menjadi perantara pertemuan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi utusan Prabowo Subianto. Ia pun menyebut pertemuan diharapkan bisa terjadi paling cepat bulan ini. Ya, ada pesan-pesan. Pesan seperti apa sih Pak Muzani? Pesannya untuk Bu Mega? Ibu Mega menyampaikan beberapa pesan. Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat, makin bagus. Sehingga pertemuan antar kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perbaikan bangsa. Sebelumnya, dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Bintang nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Wacana pertemuan Megawati Prabowo telah ramai dibahas sejak Oktober 2024 lalu. Sempat diisukan keduanya akan bertemu saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024, namun tak terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menyita barang bukti uang senilai 103,2 miliar rupiah dari penetapan tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang judi online. Selain itu, Barreskrim Polri menetapkan 2 tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online usai menyita salah satu hotel di wilayah Semarang, Jawa Tengah. 2 tersangka ini terdiri dari korporasi dan perseorangan. PT AJP terbukti telah menampung uang hasil judi online milik FH untuk membangun Hotel Arus yang dibangun oleh PT AJP.
Alhamdulillah dari pengungkapan ini, hari ini kami sampaikan bahwa kita sudah menetapkan tersangka. Yang pertama yaitu korporasi, yaitu PT AJP yang berkantor di Hotel Arus juga di Semarang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu FH. Dua-duanya sudah cukup bukti, artinya memenuhi 2 alat bukti yang sah untuk kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kami sampaikan bahwa penetapan tersangka ini kita lihat bahwa proses penyidikan kita khususnya terkait masalah modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka khusus untuk PT AJP ini adalah korporasi yang menampung uang dari rekening FH Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian FH sendiri di PT AJP sebagai komisaris. Alasan penetapan kita yaitu PT AJP menerima aliran dana dari FH yang bersumber dari 5 rekening tadi di kurun waktu atau tempus 2020 sampai dengan 2022 dengan jumlah transaksi uang yang masuk ke sana ada 40 miliar 560 juta rupiah yang digunakan untuk membangun Arus atau Hotel Arus ini di Semarang. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar laut yang berada di kawasan Laut Bekasi, Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat. Pemagaran laut yang rencananya akan dilakukan reklamasi ini dihentikan sementara. Dengan menggunakan 1 buah dan 2 speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut. Proyek pagar laut sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter ini dihentikan sementara karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki pihak swasta yang rencananya akan dilakukan pengembangan pelabuhan. Jadi gini Mbak, dari KKP itu ada tim teknisnya, Dirjen PRL. Nanti yang beliau itu ada tim teknis untuk mensurvei, ya kan, apakah ini layak atau tidaknya diberikan itu. Gitu. Nah dari kami ini hanya ketika ada pelanggaran kami turun. Ya, dulu kami sudah turun ke sini tanggal 19 Desember sudah kami peringatkan berhenti ya. Jangan urus dulu BKKPRL-nya gitu kan, karena itu menjadi concern kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu eskavator masih kerja, masih aktivitas gitu loh. Makanya saya putuskan ya sudah saya segel. Ya seharusnya ketika sudah ada surat penghentian sementara dulu itu jangan ada pergerakan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan investigasi misteri pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap agar persoalan pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang bisa diungkap dengan jelas. Lebih lanjut, Agus Harimurti menyatakan pihaknya segera melakukan investigasi terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30 km ini. Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan. Cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Saya belum, kita cek dulu aja. Kita cek dulu supaya aman. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI turut bersuara atas keberadaan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Menurut WALHI, keberadaan pagar laut menghambat laju arus laut muara ke arah laut dan juga sebaliknya. Peristiwa ini memicu penumpukan sampah di sela pagar hingga merusak ekosistem laut. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan, terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi
nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menyegel pagar bambu ini karena tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pelaku memasang pagar sekitar 700 meter dari garis pantai di kawasan terlarang untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin. Hingga kini, pihak berwajib masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atau pelaku pemasangan. Dari Depok dan Kabupaten Tangerang, Iyung Rizky, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut informasinya. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screeningnya harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.